bersyukur pada pagi hari ini. Sungguhlah kamu sungguh pada setiap kami. Satu minggu telah kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, buat nafas yang Tuhan berikan. Terpujilah nama Tuhan. Biar alam semesta memuji kebesaran Tuhan. Haleluya.
layak dipuji semua. Amin. Biarlah setiap pujian Bapa yang baik, pada pagi hari ini alam semesta kembali memuji meninggikan nama-Mu. Di gunung-gunung terdengar pujian bagi nama-Mu, di bawah lautan terdengar pujian bagi nama-Mu, dan di GTPS Blessing terdengar pujian bagi nama-Mu Tuhan. Bersama dengan segala alam semesta yang bernafas ikut bernyanyi bersama-sama dengan kami. Kami mau bersuka cita meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau layak. Sebab Engkau layak Bapa dipuji dan disembah. Dan kami bersuka cita Tuhan pagi hari ini. Kami mau membawa pujian bagi-Mu, sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Allah Roh Kudus. Sepanjang ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ambil alih jamah kami Tuhan, agar kami memuji dengan cinta, agar kami memuji dengan sukacita, agar kami memuji, kami memandang Yesus. Kami tidak memandang kanan kiri kami. Ketika kami membuka mulut kami berada di depan tahta Allah. Allah mendengar apa yang kami nyanyikan. Kami tidak bernyanyi untuk manusia, kami bernyanyi untuk Allah. Biarlah setiap yang bertelinga mendengar pujian yang kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Karena sukacita bagi kami jika Allah ditinggikan dan dipuji. Sukacita bagi kami mendengar Allah kami dipuji, Allah kami disembah, Allah kami ditinggikan. Kami sangat bersukacita. Biarlah setiap yang bertelinga mendengar suara pujian kami dan ikut meninggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan mendengar. Duduklah Tuhan di tahta-Mu dan nikmatilah suara hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita walaupun tanggal tua. Tuhan Yesus tetap bekerja, amin. Amin. Kita mau bersyukur bagi Tuhan. Kita mau katakan sekarang telah tiba. Haleluya.
mendengarkan pujian dari kaum muda. Langsung saja saya persilakan.
Haleluya, berikan dong kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Biarlah kami anak-anak pemuda, ya kami. Saya masih muda ya guys. Biarlah anak-anak muda ini diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dalam pekerjaannya, dalam studinya, bahkan dalam mereka mencari pasangannya. Biarlah Tuhan memberkati dengan memberikan pasangan yang sepadan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari saya undang buat pelayan-pelayan Tuhan agar kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan yang kami rasakan. Engkau hadir di setiap ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan, sudah menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan, seperti tangan-tangan yang memberikan persembahan, dan Kau membalaskan berkali-kali lipat. Kau berkati juga Tuhan pekerjaan jemaat di tempat ini, supaya kami juga dapat memberi lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian Tuhanku Maha Besar.
mau menyatakan kekaguman kami kepada Tuhan, yang mengangkat pujian kami betapa Engkau tiada taranya bagi setiap kami, Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang hikmat
Anugerah-Mu terus berlimpah atas kami. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk pendidikan Engkau lewat puji-pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan buat perkenanan-Mu atas ibadah kami. Dan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun kehidupan kami, yang menjadi sumber pengharapan kami, yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi penolong kami. Kuasai setiap akal dan pikiran kami, kuasai hati kami, sehingga firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Berfirmanlah Kau ya Tuhan bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya, bersyukur kita masih bisa beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ibadah adalah suatu anugerah bagi kita. Ya, banyak orang ingin beribadah saat ini, tetapi oleh karena satu hal tidak bisa. Tapi bersyukur Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah. Ya, ada banyak orang yang ingin beribadah. Ya, oleh karena itu, ya, saya ingatkan buat kita jemaat Blessing ini, mumpung masih ada kesempatan bagi kita untuk beribadah. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Ya, di awal tahun saya ke daerah bencana, sampai saat ini, ya, di 3 kabupaten, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, ada banyak orang nggak bisa bergereja. Mau bergereja kemana? Rumah ibadahnya sudah rata dengan tanah, gitu ya, tertimbun. Ya, selama ini mereka menganggap, yaitu kan daerah-daerah kantong-kantong Kristen, nggak ada tantangan-tantangan dalam beribadah. Karena nggak ada tantangan dalam beribadah, malas beribadah. Bahkan ibadah itu suatu hal yang membosankan, sesuatu hal beban, ya. Karena mereka menganggap tidak ada tantangan. Ya, beda dengan di daerah-daerah yang lain, mungkin kan banyak penolakan, penganiayaan dan lain sebagainya. Ya, ternyata faktanya yang terjadi ada bencana yang mengguncang suatu daerah tersebut, dan pada akhirnya rumah ibadah itu banyak yang tertutup, ya, tertimbun oleh longsor, banjir bandang dan lain sebagainya. Ya, kami sangat bersyukur di mulai pertengahan awal Desember 2025, ya, ketika ada bencana, terus kami berdoa buat daerah bencana yang ada di bangsa kita. Dan ternyata bencana terus terjadi sampai saat ini di mana-mana, ya. Tapi satu hal yang Tuhan taruh bagi kami, ya, kita hanya meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa kita, ya. Gak ada yang bisa kita lakukan untuk alam, ya. Gak ada yang bisa kita lakukan untuk alam yang begitu hebatnya. Tetapi satu hal, kita bisa menaruh belas kasihan, meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa ini lewat apa? Ya, yang Tuhan taruh bagi kami, menabur, gitu ya. Makanya di awal Desember kita sepakat beserta dengan istri untuk menabur ke daerah bencana, gitu ya. Dan semalam juga saya dengan istri bicara, ya, kita sepakat bahwa nanti di minggu terakhir bulan Maret nanti saya kembali lagi ke daerah-daerah bencana, gitu ya. Satu hal, kita menabur kebaikan di sana. Ya, hanya dengan menabur kebaikanlah kita bisa mengubah keadaan. Ya, bukan perkara kita punya atau tidak, gitu ya. Bukan perkara taburan kita banyak atau tidak, tetapi ada. Ya, ketika saya katakan kita akan berangkat, ya,
Setiap berkat yang ada kita buat pundi-pundinya. Setiap receh-receh yang ada kita buat pundi-pundinya untuk kita tabur ke sana. Ya. Jadi oleh karena itu ya buat kita mari belajarlah menabur. Ya, mumpung masih ada kesempatan bagi kita berbicara kebutuhan, banyak kebutuhan kita. Ya, saya coba ada beberapa kawan posting ini. Ini durian Musangking 1 kilo 350.000. Kami beli 7 kilo. Ludes sekejap katanya gitu ya. Kalau durian aja yang ludes sekejap 350 kali 7 kilo. Kita coba, ayo toh menabur ke sana. Ya, 1 rupiah pun nggak ada gitu kan. Ada orang juga untuk beli ini, sesuatu hal yang sia-sia, menurut saya yang sia-sia. Ya, puluhan juta dia lakukan, tetapi untuk hal yang kekal berat sekali. Ya, bagi kita di tempat yang saya sampaikan bagi kita, saatnya sekarang banyaklah menabur. Ya, di mana yang Tuhan taruh bagi kita. Saya tadinya dulu memiliki pemikiran yang berbeda yang di lampu merah gitu ya, pengemis, pengamen dan lain sebagainya. Ya, saya berubah di 3 bulan terakhir ini. Makanya di jaket saya itu selalu saya sediakan yang 2.000 gitu ya. Bukan masalah kalau saya kasih 2.000 nggak mencukupi kebutuhannya dan saya pun nggak miskin. Tetapi ketika saya katakan Tuhan Yesus memberkatimu ya, saya ada pernyataan profetik bagi mereka. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, bahkan banyak sekali komunitas yang kita ikuti dikit-dikit menggalang dana. Kita cepat-cepat segera menabur di sana. Ya, kalau selama ini, minta bantuan lagi, minta bantuan lagi. Kalau sekarang kami cek 3 bulan terakhir, ya, taburan kami 1 juta lebih hanya untuk orang sakit. Ya, kenapa Bapak Ibu? Bukan karena kami berlebihan. Situasi harapan kita baik-baik saja. Kalau situasinya makin buruk, bagaimana dengan anak-anak kita? Ya, ketika kami mau menabur, ya, di bulan Desember ada permintaan anak saya, Pak, bulan ini dia 17 tahun. Aku minta, boleh gak minta hadiah? Hadiah mau apa yang kau minta? Motor Honda Scoopy. Saya lihat harganya 23 juta. Ya, dari mana uang kami? Sementara kita mau menabur. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu motor itu diantar ke rumah. Ya, diantar ke rumah. Bukan berarti karena ada kebutuhan kami, anggotlah menabung, akan menabur. Ya. Bagaimana caranya? Cara Tuhan ajaib. Ya kan? Ada suatu benda yang kecil sekali ketemu di rumah gitu ya, kecil sekali. Ya kan? Dulu dibeli mungkin sekitar 1.500.000. Ya ketemu gitu kan? Itu dijual ternyata puluhan juta gitu ya. Puluhan juta, wow. Mampu langsung belinya gitu ya. Bayangkan ya, bendanya kecil kali. Mungkin ibu-ibu udah tahu itu bendanya apa gitu ya. Tiba-tiba ketemu ya kan, ketemu benda itu yang kecil, ya kan. Dulu paling 1,5 juta. Ayo kembali kita jutaan harganya gitu. Sekian puluh juta, wow gitu kan. Langsung gitu kan. Jadi artinya bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bisa mensikapi situasi keadaan. Amin Saudara. Jangan kita fokus dengan diri kita, ya. Kecenderungan memang kasih itu semakin dingin. Kenapa kasih semakin dingin? Karena kita fokus dengan diri kita, ya. Biarlah kita mulai berubah, ya, fokus kita. Baik, kita buka firman Tuhan di kitab 2 Tesalonika pasal yang pertama. Kitab 2 Tesalonika pasal yang pertama ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang menemukan katakan amin. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara ayat yang keempat, yang kelima nanti kita bersama-sama. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang kelima, ucapan syukur dan doa. Ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Empat, sehingga dalam jemaat Allah akan kasih
bersama-sama. Yang kelima, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara kitab 2 Tesalonika ini lanjutan dari kitab 1 Tesalonika. Kitab 1 Tesalonika dikirim oleh Paulus suratnya karena jemaat di Tesalonika mengalami penganiayaan. Penganiayaan karena apa? Ya, Kaisar Romawi itu adalah dianggap suatu dewa yang harus disembah. Ya, Kaisar Romawi suatu dewa yang harus disembah. Siapapun orang yang tidak mau menyembah Kaisar Romawi harus dianiaya, bahkan bisa-bisa dibunuh. Ya, ternyata berjalannya waktu belum selesai penganiayaan, penderitaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika, muncul lagi ajaran-ajaran yang sesat yang memperparah penderitaan jemaat di Tesalonika. Ya, memperparah. Bayangkan, yang satu aja belum selesai penganiayaan yang kami alami oleh karena iman kami kepada Yesus Kristus. Kami tidak mau menyembah Kaisar Romawi pada saat itu. Kami dianiaya. Berjalannya waktu, ada banyak guru-guru palsu dengan ajaran-ajarannya palsu yang membuat mereka bingung, tambah menderita lagi. Makanya Paulus kirim surat yang kedua kepada jemaat Tesalonika. Ini hanya 3 ayat, Bapak Ibu Saudara, tapi isinya nanti di 3 ayat ini, hanya 3 pasal. Dia hanya berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Kitab 2 Tesalonika juga berbicara tentang pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kenapa disampaikan? Di dalam penderitaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika, itu dibutuhkan pengharapan. Kalau kita tidak memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan, ingat saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak memiliki pengharapan yang benar di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Ya, mau dikasih pun kita uang 1 kontainer, ya, lembaran 100.000 1 kontainer. Kalau tidak memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, penderitaan akan tetap ada. Kita lihat jemaat-jemaat mula-mula, Bapak Ibu, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan dalam segala hal apapun, mengalami kesulitan hidup. Tetapi kenapa mereka bersukacita? Satu kuncinya, mereka memiliki pengharapan yang benar di dalam Yesus Kristus. Makanya Paulus menulis surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika ini, supaya mereka memiliki pengharapan yang benar di dalam Yesus Kristus. Sesuai dengan ayat yang kita baca, ya, akan saya sampaikan tema kuncinya bagi kita. Dikatakan di sini di ayat yang kelima, ya, supaya bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak di surat-surat Paulus terus mengatakan bahwa kita warga kerajaan Allah. Filipi 3 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa kita warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. Ketika kita menjadi orang yang percaya, kewargaan kita ada di dalam surga. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, pegang terus, kita memiliki kewargaan kita di dalam surga. Kalau kita memiliki suatu kewarganegaraan, Bapak Ibu, dan kita harus bertindak sesuai dengan hal-hal yang terjadi, budaya atau hukum yang berlaku di negara itu. Ya, kalau kita tinggal di Indonesia ini, ya kita harus bertindak seperti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini. Kita ada di dalam kewargaan kita di dalam surga. Kewargaan kita di dalam surga, sementara kita ada di bumi ini. Kita sedang menuju kehidupan yang kekal. Kita sedang menjalani kehidupan yang kekal untuk mencapai ke sana. Ya, perjalanan kehidupan terus berjalan, Bapak Ibu. Ya, kalau umpamanya suasananya panas sekali, kehidupan tetap berjalan. Kalau terjadi penganiayaan, kehidupan tetap berjalan. Tetapi untuk memberikan kekuatan kepada jemaat di Tesalonika ini, di ayat yang kita baca, Bapak Ibu, saya sampaikan beberapa hal bagi kita. Ya, keadaan jemaat Tesalonika kurang lebih seperti yang kita alami saat ini. Ya, kita sekarang ada di bumi ini dan kita sedang menuju kepada hidup yang kekal karena keluarga kita ada di sana.
Tetapi dalam perjalanan hidup ini ada penderitaan. Bagaimana kita supaya kita mengatasi penderitaan itu? Yang pertama dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Paulus katakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Penderitaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan yang dialami oleh Paulus dan rekan-rekannya. Ya, penganiayaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika nggak ada apa-apanya dibandingkan penganiayaan yang dialami oleh Paulus. Makanya Paulus katakan, di dalam segala penderitaan yang dialami oleh karena iman, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Yang terpenting bagi kita, ingat Bapak Ibu sebagai orang yang percaya, wajib selalu mengucap syukur. Saya nggak tahu lagi berapa kuatnya itu, udah wajib selalu lagi mengucap syukur. Sebagai orang yang percaya, kita wajib selalu mengucap syukur. Katakan amin. Kenapa banyak sekali surat-surat Paulus mengatakan mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita, mengucap syukur. Dari setiap suratnya ada yang menyatakan bahwa kita harus mengucap syukur. Karena kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya penderitaan, Bapak Ibu. Ya, kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Mungkin uangnya banyak, sehat, anaknya yang bikin masalah. Atau mungkin dia sehat, anaknya baik-baik, uangnya gak ada yang menjadi masalah. Ya, wajib selalu mengucap syukur. Wajib. Kenapa terjadi permasalahan? Ya, seringkali kita memang karena kita nggak mampu mengucap syukur. Apa sebenarnya mengucap syukur ini? Saya renungkan kembali ayat ini, Bapak Ibu. Ya, bagaimana sih mengucap syukur? Mengucap syukur terlalu gampang sebenarnya. Ya, terlalu gampang. Ternyata saya dapatkan suatu ilustrasi seperti ini. Ya, ada dua orang laki-laki yang membeli minyak tanah. Ya, di zaman saya dulu kan biasa beli minyak tanah pakai botol. Ya, mau diperhatikan Bapak Ibu ya, si A dan si B. Si A ini beli minyak tanah, jatuh, tumpah setengah. Dia katakan gini, aduh gawat nih, sial ini tumpah setengah minyakku. Ya. Orang yang kedua si B sama, disuruh membeli minyak tanah ke warung, dibelinya satu botol. Tersandung jatuh, tumpah setengah, tapi dia bersyukur, berpuji Tuhan. Masih ada setengah botol lagi yang tidak tumpah. Ya, kira-kira paham saudara? Menurut saudara, yang mana orang yang baik? Karakter mana yang baik di antara yang dua itu? Si A, dia melihat yang tumpah. Si B, dia melihat yang tidak tumpah. Ya, kita sepakat si B adalah orang yang baik. Pasti dia akan selalu mengucap syukur. Ya, kita sepakat si B orang yang baik, karakter yang baik. Pertanyaan berikutnya, tarik kepada kehidupan kita. Kita seperti si A atau seperti si B? Ya, kita seperti si A atau seperti si B? Ya, kalau boleh jujur, kita seringkali seperti si A. Ya, kalau saya makan Bapak Ibu yang agak tinggi gitu kan, dari dapur nanti ke saya tumpah, banyak bertumpahnya. Kalau saya melihat yang tumpah itu Bapak Ibu, saya tidak bisa menikmati kebaikan anak saya. Tapi banyak orang melihat yang tumpah itu. Dari 100, satu yang baik, ya, 99 tidak baik. Kalau engkau orang yang mengucap syukur, harus mampu melihat satu yang baik. Amin saudara. Tapi 99 yang baik, satu tidak baik. Kalau yang tidak baik ini kau lihat, ya, tidak akan pernah mampu kita mengucap syukur. Ya, tidak akan pernah kita mampu mengucap syukur. Di dalam kekristenan terlalu gampang mengatakan mengucap syukur. Ya, seringkali di ruang konseling kalau ada rumah suami dan istri yang bermasalah, kan dikonselingin secara terpisah. Nanti ditanya itu nanti kepada si istri, coba catat kelemahan suamimu. Ya kan? Kalau tahu nanti gulungan kertas itu yang seperti struk belanja itu 5 meter nanti penuh itu. Ya kan?
penuh. Ini fakta Bapak Ibu. Kenapa? Ya, tidur ngorok, ya kan? Selimut gak pernah dilipat dan lain sebagainya. Tapi sebagai suami beda. Coba tuliskan kelemahan istrimu. Itu paling hanya beberapa. Ya kan? Jadi sumber permasalahan di mana? Ya kan? Sumber permasalahan ketika kita tidak mampu melihat kebaikan seseorang. Sama dengan jemaat di Tesalonika ini Bapak Ibu. Ya, kita akan semakin mengalami penderitaan kalau memang penganiayaan itu yang kita lihat. Tetapi kita akan kuat kalau kita terus melihat pengharapan kepada Yesus Kristus. Ada hidup yang kekal, ada keselamatan yang kekal. Itu yang akan kita tuju, kita akan kuat. Apapun permasalahannya, apapun persoalannya. Makanya dikatakan kami wajib selalu mengucap syukur. Jemaat blessing di tempat ini, ingat ini dengan kuat. Wajib selalulah mengucap syukur, katakan amin. Apapun permasalahannya, wajib selalulah mengucap syukur. Ya. Kan kebanyakan kan kita sulit melihat yang baik. Kita sulit melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita selalu betulnya kalau Tuhan ada. Saya sudah berdoa kok nggak ada. Betulnya Tuhan ada. Sampai-sampai banyak orang meragukan. Ngapain juga beribadah? Gitu-gitu saja. Ya, coba tanya mungkin keluarga kita yang hidup beribadah. Ada kan jawabannya pasti larinya ke situ. Ya ngapain juga beribadah? Di sana seperti itu. Ngapain juga? Ya, lagunya itu saja dan lain sebagainya. Wajib selalu mengucap syukur. Ya. Minggu lalu saya diminta khotbah di salah satu gereja. Saya hubungi jam 9. Pak, minta tolong melayani di gereja ini jam 9 sekalian perjamuan kudus. Ya, saya sebagai hamba Tuhan gerak cepat. Kalau dibilang jam 9 setengah 9 bagi saya setengah 9, ya kan? Udah jam 9 orang pun nggak ada gitu kan? Tengah 10 orang pun nggak ada, ya kan? Mulai gelisah, ini mulai pikiran kita dan lain sebagainya, ya kan? Tapi bagaimana kita mengucap syukur, ya kan? Mau nggak datang itu apa ruginya bagiku, ya kan? Ya, yang penting saya datang, saya tidak akan kehilangan upah itu saja, gitu kan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu melangkah ke tempat ini, saudara tidak akan kehilangan upah. Mau di sini apapun penyampaiannya, mau kurang enak, mau kebedasan, mau makanan yang dingin dan lain sebagainya, bukan itu yang mau kita lihat. Kita melangkah, kita tidak akan pernah kehilangan upah. Ya, jadi dikatakan kami wajib selalu mengucap syukur. Yang pertama, yang kedua dikatakan di sini Paulus katakan, imanmu makin bertambah. Ya, di dalam perjalanan hidup kita sekarang yang ada di dunia ini menuju kepada hidup yang kekal, karena keluarga kita ada di dalam surga. Banyak yang akan kita alami. Untuk mengatasi yang kita alami itu, penderitaan, penyiksaan atau penganiayaan dan lain sebagainya, supaya kita kuat mengatasinya, kita pertama kita wajib selalu mengucap syukur. Yang kedua, imanmu makin bertambah. Cek iman kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 20 tahun kita di sini, ya, di dalam iman selalu ada konsep pertambahan, ada konsep pertumbuhan. Ya, harus iman kita harus bertambah. Ya, kita akan tetap di ayat ini. Kita buka dulu Roma 10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Baik, bersama-sama 2-3 ya. Ya, yang kedua, imanmu makin bertambah. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, gak mungkin iman kita bisa bertumbuh
Gak mungkin iman kita bisa bertambah kalau kita nggak dengar firman Tuhan, nggak mungkin. Ya, jadi oleh karena itu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi oleh karena itu dikatakan kita mengucap syukur dan di dalam perjalanan kita iman kita harus bertambah. Ya, saya sampaikan bagi kita Bapak Ibu, saya bisa berdiri sehat karena saya makan tiap hari di rumah. Makanan di rumah itu tidak seenak makanan di pesta, tidak selengkap makanan di rumah makan. Ya, makan di rumah paling mungkin sosis, nugget, ya kan? Ya, karena kami di rumah mengikuti selera anak. Ya, saya sehat bisa berdiri dan bertumbuh karena saya makan tiap hari di rumah. Ya, bukan makan di pesta. Sama dengan kehidupan iman kita Bapak Ibu. Ya, iman kita bisa bertumbuh kalau tiap hari di rumah. Ya, kita perdengarkan firman Tuhan. Yang kira-kira paham katakan amin. Ya, kalau kita masih disuapi, ayo buka Roma 10 ayat 17, di situ kita baru buka firman Tuhan. Kita masih bayi. Ya, di rumah kami banyak anak-anak. Walaupun di depannya nanti ada makanan, nggak akan dimakan itu. Namanya anak-anak, harus disenduk dulu, buka mulutnya, gitu kan? Itu anak-anak. Tetapi kalau anak yang dewasa, anak saya SD, lapar, ya ambil makananmu. Gak ada yang masak, itu orang dewasa. Ya, di dalam Tuhan 12 tahun itu sudah dewasa. Di dalam kerohanian 12 tahun sudah dewasa. Kalau engkau menganggap aku kan masih 12 tahun ke bawah, ya makanya nanti di dalam tradisi kerohanian 12 tahun itu standarnya. Ya, kalau Katolik 12 tahun bisa mengikuti Ekaristi, kalau AKBP mungkin naik CD dan lain sebagainya, kalau karismatik Pentakosta dibaptis dan lain sebagainya. Jadi dikatakan saya bisa bertumbuh terus dan anak-anak kami bertumbuh karena kami menikmati makanan di rumah. Ya, ya memang sesekali di pesta. Ya, jadi ibadah ini kan perayaan, pesta, ya kan? Jadi mungkin kita mengatakan nggak ada hamba Tuhan di rumah. Nikmati apa yang ada, firman Tuhan yang ada. Oleh karena itu mari kita cek, ya. Saya katakan seperti saya saksikan, ya. Handphone saya ini handphone jadul sesungguhnya. Fasilitas media sosial nggak ada di sini, hanya WhatsApp, ya. Yang lain nggak ada, ya kan? Tapi yang berkaitan dengan kerohanian lebih 30 di sini. Ya kan, ensiklopedi, kamus Alkitab berbagai bahasa dan lain sebagainya. Mari cek dulu handphone yang ada di dalam diri, yang kita pegang. Bahkan kalau saya temu anak-anak muda, kan historis Alkitab itu kan bisa kita lihat, hampir tidak terbuka Alkitab di handphonenya. Ya, jadi iman kita harus bertumbuh, saudara. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, di dalam perjalanan kita iman kita harus bertumbuh. Lewat bagaimana? Ya, lewat kita baca terus firman Tuhan. Dan tentunya hati-hati terhadap di media sosial sekarang kan begini. Gak kita minta pun informasi itu datang, ya. Entah siapapun gitu kan. Yang anehnya lagi nggak tahu kita latar belakangnya, nggak tahu dia kita siapa. Pengajarannya kita tangkap pula, gitu kan. Nggak tahu kita dari mana dia. Ya, saya banyak. Suatu ketika kawan saya ini, Bapak kena ikuti ini ya. Saya katakan nggak tertarik aku ikuti itu, bilang. Saya nggak tahu latar belakang dia siapa. Ya kan? Kalau hanya untuk didengar, apalagi sekarang kan, yang bukan hamba Tuhan pun nggak khotbah sekarang. Ya, yang anehnya, letak kitab kejadian aja pun udah nggak tahu. Ya, nggak tahu di mana letak kitab kejadian. Udah coba-coba khotbah, kenapa? Yang mau dia mencari like, subscribe, and share gitu ya. Jadi yang kedua dikatakan imanmu harus bertumbuh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, kita wajib selalu mengucap syukur, ya, terlebih di rumah tangga. Ya, belajarlah kita melihat yang baik. Terlebih di dalam kerohanian, belajarlah kita melihat yang baik. Ya, belajarlah kita melihat yang baik supaya kita mampu mengucap syukur. Ya, ini memang hal yang sepertinya karena udah sering kita dengar. Dari dulu pun memang statement itu sering. Tapi faktanya ini menjadi sumber permasalahan. Ya, ada kasus di media sosial, si suami pulang
karena nggak masak, si istri karena sibuk ngurusin anak karena masih anak bayi gitu kan, langsung dianiaya. Ya, kenapa bisa? Karena dia tidak mampu melihat kebaikan ibu terhadap anak dan mengurus anaknya, ya kan, hanya melihat dirinya. Dan yang kedua, iman kita harus bertumbuh, ya. Pengertian kita akan firman Tuhan harus ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau siapapun yang menyampaikan firman di tempat ini, berikan telingamu, arahkan telingamu. Ya, Amsal katakan, terkutuklah orang yang mengabaikan firman, ya, tapi diberkatilah orang yang menaruh perhatian kepada firman. Ya, bukan perkara siapa yang menyampaikan. Ya, saya belajar Bapak Ibu. Ya, bahkan saya coba berselancar. Kalau ada orang yang menyampaikan firman, saya coba berselancar. Apa sih maksudnya ini, bahasa yang lain yang maksudnya apa dan lain sebagainya, supaya iman kita makin bertumbuh. Ya, jangan sampai nanti 20 tahun kita menjadi orang Kristen. Ya, jangankan dulu isi kitabnya, nama-nama kitabnya pun kita nggak tahu, ya kan? Nama-nama kitabnya pun kita nggak tahu, ya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ya, yang pertama wajib selalu mengucap syukur. Yang kedua, iman kita makin bertambah. Dan yang ketiga, kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kita selalu mengucap syukur. Kita memiliki iman yang terus bertumbuh. Orang yang memiliki iman yang bertumbuh, kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kita nggak terlalu jauh berbicara orang lain, Bapak Ibu. Kalau kitab ini berbicara jemaat Tesalonika, kita berbicara jemaat GPPS Blessing ini. Biarlah kasih kita semakin kuat. Kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Kalau selama ini sudah kuat, makin kuat lagi. Katakan amin. Kasih kita semakin kuat seorang akan yang lain. Dan berbagi-bagi kitab Paulus juga mengatakan, biarlah yang kuat menolong yang lemah ditolong oleh yang kuat. Ya kan? Selalu saya katakan, untuk mengatasi permasalahan kita dengan menolong peserta lain. Ya, kita di sini berbagai latar belakang, ya, dan berbagai kemampuan. Biarlah kita aplikasikan firman Tuhan. Biarlah yang kuat menolong yang lemah. Kasihmu seorang akan yang lain makin bertambah. Oleh karena itu, mari kita saling pedulilah seorang dengan yang lain. Gak harus dibilang Bapak Ibu, ya. Orang yang memiliki iman yang bertumbuh, ya, kepeduliannya harus kuat, ya. Dimulai dari pekerjaan Tuhan, ya, dimulai dari pekerjaan Tuhan. Saya seringkali seperti ini, ya. Kadang saya melayani secara rutin di salah satu yayasan gitu, ya. Mungkin pertama dilihat udah terkopek-kopek sepatu saya gitu kan. Terus beberapa minggu berikutnya datang tetap lagi seperti pemikiran mereka, memang sepatunya sudah robek. Berikutnya langsung dikasih sepatu gitu, ya. Tapi banyak orang memang nggak memikirkan sampai ke situ, ya kan. Bahkan beberapa bulan yang lalu, ya, sepatu saya udah hampir copot gitu, ya. Karena bagi saya seperti ini, saya sebagai hamba Tuhan, ya, bukan nggak penting kemewahan, tapi bagi kami selama itu tidak melukai, nggak ada masalah bagi kami, ya kan? Selama itu tidak menyakiti orang lain, selama itu tidak melukai orang lain, nggak ada masalah bagi kami. Suatu ketika pemain bassnya dilihat mungkin gitu, ya, hanya sepatu hamba Tuhan ini gitu kan. Pulang gereja langsung di WA saya. Kebetulan dia warga Kota Garut. Salam abang, nomor sepatu abang nomor berapa gitu kan? Ya, saya kasih tahu nomor sekian, langsung dikirim ke rumah. Orang yang memiliki iman yang bertumbuh harus sampai level ke sana, Bapak Ibu, ya kan? Jangan udah berkali-kali ada pun disinggung, nggak nalar gitu, ya, nggak nalar. Suatu ketika cok motor saya itu udah robek gitu, ya, gantilah Pak, murah kok gitu kan? Ya memang bagimu murah, bagi kami itu biaya hidup 2 hari gitu kan? Gantilah Pak, murah gitu kan? Ya tapi puji Tuhan ada bantuan dilihat atau lembang bawa ke bengkel, nah gantikan itu. Bahaya, nah repot kalau hujan katanya gitu. Kita harus sampai level di situ, Bapak Ibu. Saudara, sesama kita di tempat ini nggak harus diomongin. Kita lihat kondisinya, oh, kenapa dia seperti itu, kenapa dia terlambat, kenapa ini? Kita cek,
Kalau memang layak untuk dibantu, mari kita bantu. Kalau layak untuk diperhatikan, mari kita perhatikan. Karena dikatakan imanmu, kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kita sama-sama kita di tempat ini harus semakin kuat kasih kita. Amin, saudara. Karena kecenderungan saat ini kasih itu semakin dingin, gak peduli, ya. Mau kondisimu seperti itu gak peduli, ya. Saya berbicara ini Bapak Ibu supaya kita sampai kepada hidup yang kekal. Hanya lewat itulah kita bisa melewati persoalan demi persoalan ini, ya. Karena kita sedang membangun, gitu ya. Ketika kami, kalau anak saya 17 tahun, sebelum anak saya lahir, sebelum anak saya ada, kami membangun di Kalimantan. Tapi yang selalu gembala saya mengatakan seperti ini, jangan anggap itu satu beban, tapi gunakan itu sebagai ladang menabur. Ya, kalau engkau menabur properti, engkau akan menuai properti. Kalau engkau menabur pembangunan rumah Tuhan, engkau akan menuai rumah. Kalau engkau membangun, menabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah, ya, lupakan itu, ya. Bahkan 2 minggu yang lalu saya saksikan di prayer meeting di tempat ini, ya, ketika disampaikan di sini berbicara tentang kitab Hagai, ya. Ini kesaksian Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Waktu itu kami di gereja di sana, gerejanya satu, tapi tempat ibadahnya bisa pindah-pindah. Ada kakak saya datang ke rumah kami, apanya gereja kalian ini? 7 kali aku ibadah, 7 tempatnya katanya, gitu kan. Kenapa? Memang nyewa sini, nyewa sana, dan lain sebagainya. Suatu ketika dibuatlah kita mau membangun, ya kan? Kalau mau kaya harus banyak memberi. Kalau memberi jangan nunggu kaya, gitu kan? Itu juga, gitu ya. Kalau mau memberi jangan nunggu kaya. Kita di sana kan jemaahnya mungkin kurang lebih 3 atau 4 kali kita inilah, gitu kan? Jadi semuanya itu kontraktor, rumah kontrak, pekerjaan kontrak, ya kan, termasuk ini kontraktor, gitu ya. Ada 2 yang punya rumah, itu pun karena satu notaris, yang satu kerja di PU, ya kan. Tahulah kerja di PU, gitu kan. Jembatan aja dia bangun, masa rumah nggak dia bangun, gitu kan. Jadi hanya 2, ya kan. Tapi dikatakan, mari akan ada hubungan pembangunan bait Allah dengan pembangunan rumahmu, ya. Kan waktu itu dituntut, ya, bukan hanya bukan persembahan sukarela, dituntut memberikan uang pembangunan minimal gaji sebulan. Pada saat itu gaji saya 945.000, saya kantorkan 1 juta, ya kan? Zaman dulu udah banyak itu, UMK di sini masih 700, gitu kan? Sudah kami memberikan persembahan pembangunan, harus ikut mengerjakan. Bayangkan, bukan? Udah kasih persembahan, ikut lagi mengerjakan. Udah ikut mengerjakan, jangan harap disediakan makan minum. Bawa makananmu, bawa minumanmu. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, ada sedikit, kita kan masih jemaat mula-mula. 3 kali lah Bapak yang satu ini, ya, kayak diperas, gitu kan. Tapi ketika kami mengerjakan, kitab Hagai itu sampai kepada kami masing-masing. Sudah layakkah kau mendiami rumahmu, sementara rumah Tuhan tetap beruntukan. Di situ kita menangis Bapak Ibu. Saya saksikan kepada akan waktu itu di sini, ya kan. Yang tadinya hanya gue yang punya rumah, 2 tahun berikutnya semua punya rumah, termasuk kami walaupun mungkin sederhana, itu caranya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada umpama pembangunan, itu kesempatan bagi kita menabur, ya. Gak kita kasih apa-apa pun, Tuhan akan menolong itu. Tapi anugerah bagi kita masih bisa menabur dan menabur. Orang yang memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang bertumbuh, harus memiliki kasih yang kuat dimulai dari kita. Kita nggak dituntut membangun gereja yang di Papua, kita dituntut membangun yang di rumah kita, yang akan kita nikmati, yang akan kita nikmati. Ya, jangan pernah berpikir, aduh. Karena kan di Batam ini seperti itu, cari gereja yang sudah ada bangunannya, supaya jangan ada lagi persembahan pembangunan, ya kan? Itu di Batam ini, cari gereja yang sudah ada bangunannya. Kalau masih di ruko jangan, nanti pembangunan rumah, nanti pembangunan terus katanya, gitu kan? Itu fakta di Batam ini. Kalau gerejanya masih di ruko jangan, nanti
mengumpul dana pembangunan lagi gitu kan. Cari gereja yang sudah ada bangunannya. Tetap satu hal bagi kita di tempat ini, kita adalah orang-orang yang selalu bersyukur, iman kita bertumbuh, dan kasih kita kuat. Kira-kira paham saudara? 3 hal ini akan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Masalah kan ada, ya. Yang jelas Tuhan akan berperkara atas hidupmu. Masalah rumah tanggamu, Tuhan akan berperkara dengan caranya yang ajaib. Selama yang kita lakukan adalah karena kasih. Tentunya ingat ya, karena kasih. Jangan karena ya kita kan spekulasi. Kalau saya kasih 10 berarti nanti dapat saya 100 gitu kan. Udahlah kasihlah gitu kan. Nah, jangan, itu spekulasi. Tentunya jual tanah diserahkan kepada rasul-rasul. Satu, karena mereka memiliki iman yang bertumbuh. Ya, iman yang bertumbuh. Karena kelak kita mau sampai ke sana. Ini enggak main-main saudara, ya. Satu kesaksian ketika saya ada di daerah bencana salah satu desa. Atap-atap rumah itu dipukulin supaya keluar semua, supaya keluar dari rumah itu. Dan pada akhirnya keluar semua dari rumah, tanah tertimbun, tanah longsor dan rumah tertimbun, semua warga terselamatkan. Dari situ saya melihat betapa pentingnya penjaga suatu daerah, betapa pentingnya penjaga kota, betapa pentingnya penjaga bangsa kita, ya. Dan puji Tuhan karena di sini bisa saya katakan sebagai penjaga di antara kita, ya. Itu sangat penting. Dan saya juga memberikan tugas yang kuat untuk menjaga kota dan menjaga saudara lewat doa-doa, ya. Yang diprediksi di Megatrust itu, Bapak Ibu, 9,1 skala Richter, 7,7 skala Richter aja udah kurang-kurang dari suatu daerah, apalagi 9,1, nggak main-main, ya. Dibutuhkan penjaga kehidupan kita, dibutuhkan penjaga kota, ya. Dan saya juga terus berjaga-jaga atas saudara. Saya berjaga-jaga atas kota ini. Supaya apa? Kalaupun ada yang mungkin permasalahan, kita luput dari sana. Ya, dari situ saya tangkap. Ya, seorang bapak dia terus melihat di bukit. Dilihat di bukit karena dia dihimpit oleh 2 bukit yang tinggi daerah ini, desa ini. Ketika dilihat sudah ada yang aneh, pohon-pohon sudah mulai bergerak, ya kan, goyang-goyang, ya. Diingatkan warga, ayo tinggalkan rumahmu, keluar ke tempat yang aman. Beberapa jam berikutnya runtuh 2 bukit ini, tertimbun satu desa itu. Tapi 1 orang pun nggak ada yang mengalami ya bencana itu, ya. Ini makanya pentingnya penjaga kota, pentingnya penjaga bangsa, dan pentingnya penjaga saudara. Ya, puji Tuhan ada di antara kita berdua yang berjaga-jaga terus atas kehidupan kita. Oleh karena itu, mari ya, kuatlah kita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kalaupun ada permasalahan, ya, ada tawaran bagi kita untuk marbobas, ya kan, masak. Ada orang tua di PIAI, masakannya enak. Setiap hari Minggu pasti dicater dia untuk marbobas gitu kan. Oleh karena marbobas ini, akhirnya dia nggak datang beribadah, ya kan. Yesus mati, nggak bisa ditawar berapa harganya, saya katakan. Cari Tuhan. Tapi kan memang kan kesempatan itu. Sekali saya marbobas 500.000 katanya juga, mau 500 juta pun itu nggak bisa ditawar. Ya, kalaupun ada kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang lain, ya, baik, carilah Tuhan. Yang jelas seperti ini, Tuhan gak pernah memberikan pekerjaan yang membuat kita jauh darinya, ya. Gak pernah kita katakan, oh ini dari Tuhan, sementara lewat pekerjaan itu kita gak beribadah. Enggak. Tuhan gak pernah membuat kita, Tuhan gak pernah memberikan pekerjaan atau usaha atau bisnis yang membuat kita jauh dari Tuhan, ya. Suatu ketika kami punya usaha laundry gitu ya, 10 tahun yang lalu. Laundry ini Sabtu Minggu rame kali loh. Bayangkan, di gereja pun pikiran kita kan ke laundry itu kan. Bahkan belum lagi dua penutup, udah langsung pulang kita gitu kan. Kenapa? Ya kan?
Satu hari, hanya hari Minggu, itu bisa mengcover atau melebihi dari Senin sampai Sabtu. Ya kan? Bayangkan belum 2 berkat kita udah gak di gereja lagi, karena pemikiran kita. Tapi ketika kami cek penghasilan 6 juta, terus uangnya di mana? Ya kan? Cek lagi penghasilan 7 juta 1 bulan ini, terus uangnya di mana? Sama juga nggak ada, udah kita langsung tutup, close secara permanen. Ya kan? Mari Bapak Ibu, ya ibadah ini mungkin menganggap kita nanti kan boleh. Tadi kesempatan bagi kita untuk ibadah ini menumbuhkan iman kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bagi kita. Saya ingatkan bagi kita sekali lagi, kita wajib selalu mengucap syukur. Iman kita bertambah, ya, bertumbuh, bertambah, dan kasih kita semakin kuat. Ya, 3 hal ini sangat sederhana saya sampaikan bagi kita. Saya harap kita bisa memahami. Percayalah Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidupmu akan ada pembelaan Tuhan. Ketika kita terus mengucap syukur, iman kita bertambah, kasih kita semakin kuat. Demikian, saya undang pemain musik. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Diri Bapak, penderitaan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika ini. Oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus, mereka mengalami penderitaan, baik secara ekonomi maupun penderitaan secara badani lewat penganiayaan oleh karena iman mereka. Paulus lewat suratnya ingatkan kepada jemaat di Tesalonika, keluargamu ada di dalam kerajaan surga. Di pagi hari ini juga firman Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan di dalam pikiran kita, mengingatkan di dalam pribadi kita, bahwa sebagai orang yang percaya, keluarga kita ada di dalam kerajaan surga. Keluarga kita di dalam surga, dan kita sedang mengalami perjalanan menuju kepada surga yang kekal. Tetapi di dalam perjalanan ada banyak persoalan, ada banyak permasalahan, ada banyak kesulitan, penderitaan yang membuat kita menjerit. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bagi kita, sebagai orang yang sudah diselamatkan, supaya kita wajib selalu mengucap syukur, supaya iman kita bertumbuh dan kasih kita semakin kuat. Ketika jemaat di Tesalonika mengaplikasikan yang disampaikan oleh Paulus, mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ketika mereka memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, mereka bisa melewati penderitaan demi penderitaan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kepada kita suatu pengharapan. Bersama dengan Yesus, kita sanggup melakukan banyak perkara. Bersama dengan Yesus, kita akan kuat menjalani hidup kita sampai kepada hidup yang kekal. Kita ada pujian kekuatan di hidup itu dapat dalam Yesus. Nanti
Engkaulah ya Tuhan sumber pengharapan kami. Dan kami ya Tuhan yakin dan percaya dalam segala penderitaan kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dalam segala pergumulan kami, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Engkau setia menopang kami, Engkau setia menolong kami, Engkau setia ya Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Bapa yang baik, mampukan kami melihat pertolongan-Mu, mampukan kami melihat penyertaan-Mu. Bapa yang baik, mampukan kami melihat betapa baiknya Engkau bagi kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami memiliki iman yang selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau selama ini ya Tuhan Yesus, mata iman kami belum mampu melihat kebaikan-Mu, sebagai hamba-Mu ya Tuhan, bukakan ya Tuhan mata iman kami ya Tuhan, mata rohani kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami mampu melihat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau kami mampu melihat kebaikan-Mu, kami mampu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tidak lagi mengeluh, tidak lagi putus asa, tidak lagi takut, tidak lagi bimbang, tetapi bersama dengan Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau memulihkan keadaan jemaat blessing ini ya Tuhan. Pulihkan keadaan kami, pulihkan situasi kami ya Tuhan. Kalau ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami sakit penyakit secara menahun, Tuhan Yesus, biarlah keajaiban-Mu memulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Yang mengalami persoalan ekonomi, biarlah keajaiban-Mu memulihkan keadaan ekonominya, pulihkan ekonominya, pulihkan keuangannya. Buat yang terikat dengan utang piutang, Tuhan pulihkan, Tuhan lepaskan segala ikatan-ikatan yang mengikat mereka ya Tuhan Yesus. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang mulai mundur, atau selama ini gak pernah beribadah. Mampukan mereka ya Tuhan untuk melihat kebaikan-Mu. Buat kaum bapak yang mungkin tidak beribadah secara lama betul, mampukan ya Tuhan mereka melihat kebaikan-Mu. Mereka hidup bukan karena kuat dan gagah mereka. Mereka bisa menjalani kehidupan bekerja dan lain sebagainya bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi karena Tuhan yang baik bagi mereka. Kami tarik kembali jiwa mereka untuk datang beribadah. Segala ya Tuhan Yesus, kesusahan Tuhan Engkau angkat dari mereka ya Tuhan. Segala belenggu yang mengikat mereka tidak beribadah, Engkau lepaskan. Segala belenggu-belenggu yang mengikat mereka ya Tuhan Yesus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah mereka dilepaskan dan datang ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati kesehatan mereka, berkati hidup rumah tangga mereka, berkati ekonomi mereka, pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang tahu pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhanlah yang menolong mereka. Bapa yang baik, jangan biarkan mereka mundur, jangan biarkan mereka keluar dari gelanggang pertandingan, jangan mereka biarkan ya Tuhan berhenti di dalam perjalanan iman mereka. Tetapi kami seluruhnya yang ada di tempat ini sampai kepada kehidupan yang kekal, surga yang kekal, karena keluarga kami ada di dalam surga. Masyarakat setiap firman yang kami dengarkan, sehingga firman ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan Bapak. Puji Tuhan, kita telah diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari saya undang untuk pelayan-pelayan Tuhan, agar bersama-sama kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu lagi yang datang kepada kami. Biarlah kami mau selalu mengucap syukur. Apakah kami termasuk golongan orang-orang yang ketika pertumbuhan minyaknya kami akan kecewa
Ataukah kami orang-orang yang termasuk golongan ketika minyak kami tumpah, kami tetap masih bisa mengucap syukur atas minyak yang masih tertinggal. Kami menanggalkan manusia lama kami Tuhan, agar kami dapat selalu mengucap syukur, agar kami selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami mampu mengucap syukur Tuhan, bolehlah iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami menghasilkan buah Tuhan. Ketika iman kami bertumbuh, maka kasih itu akan kami pancarkan kepada orang-orang sesama kami Tuhan, kepada orang-orang yang akan kami jumpai. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang hari ini mengubahkan paradigma kami, agar kami lebih rendah hati dalam mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati ketika kami membawa persembahan kami. Persembahan kami yang sesungguhnya adalah persembahan kami yang hidup, adalah hidup kami. Tapi Tuhan, kami mau membawa persembahan kami untuk memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian Terima Sukacita Tuhan.
19 jam 7 malam. Sabtu ada pemuda, Minggu ibadah jam 10. Dan pengumuman sedikit, mulai hari ini, minggu ini boleh diberikan persembahan untuk prakerda, diserahkan kepada Ibu Riki mulai minggu ini sampai tanggal 1 Maret, biar kita untuk bersama-sama membantu doa serta dana untuk prakerda yang ada. Dan biarlah setiap gembala-gembala sidang yang mengikuti prakerda semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat setiap dana, doa-doa Bapak Ibu yang telah terulur di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah ini. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Dan di akhir pujian saya serahkan kepada hambanya untuk membawa kita di dalam doa berkat. Terima kasih Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sebentar akan kami akhiri. Apapun yang kami lakukan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkatilah setiap jemaat yang datang. Biarlah Tuhan kehadiran jemaat Kau perhitungkan sebagai tindakan iman di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka yang datang dalam keadaan sakit disembuhkan, mereka yang datang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang datang dalam penderitaan Tuhan berikan penghiburan, pengharapan. Diberkati setiap hamba-hamba yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, mulai dari menyambut jemaat ya Tuhan Yesus, pelentang yang memimpin pujian, seluruh singer, seluruh pemain musik dan lain sebagainya, guru-guru sekolah minggu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami. Kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Sebagaimana Allah menyertai Yusuf, sehingga Yusuf selalu berhasil dalam setiap pekerjaannya, demikian juga Allah menyertai engkau, sehingga apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Sebagaimana Allah menyertai Daud, sehingga kemanapun Daud melangkah, keberhasilan, kemenangan, keberuntungan selalu menyertai Daud. Demikian juga Allah menyertai engkau, sehingga kemanapun engkau melangkah, biarlah segala yang baik, segala keberhasilan, segala keberuntungan, segala sesuatu yang menyenangkan menyertai engkau. Diberkatilah seluruh kehidupanmu, diberkatilah hidup rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaan bisnismu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studi pendidikan anak-anakmu, diberkatilah masa depan anak-anakmu. Oleh karena itu pulanglah, bawalah segala berkat yang terbaik yang daripada Allah, yang dicurahkan melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta melalui persekutuan kuat kuasa penghiburan pertolongan daripada Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Ada lihat kunci tapi.